Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Malam ini saya memilih topik untuk kita bicarakan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ada beberapa hal dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang mungkin kalau kita merujuk ke Al-Quran, merujuk kepada sunnah Nabi, kalau kita merujuk ke sana, mungkin hal tersebut perlu kita luruskan. Memang banyak sekali hal-hal yang muncul setelah Rasulullah yang sifatnya baru. Tentu kita di sini tidak ingin berkata semua yang baru itu terlarang. Kita tidak ingin berkata kullu bid'atin dhalalah. Tetapi di sisi lain ada pengertian-pengertian yang muncul dalam masyarakat yang sudah populer. Yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, apa yang populer itu saya tidak ingin berkata salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita saat berlebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ini bagus, walaupun tidak dikenal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi itu ucapan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, kita bisa terima. Yang saya pribadi merasa terganggu ketika orang atau masyarakat, TV, koran menamai Idul Fitri itu dengan hari kemenangan. Saya bertanya, kemenangan terhadap siapa nih? Siapa yang Anda lawan? Sehingga Anda mengumumkan bahwa Idul Fitri itu hari kemenangan. Menang melawan nafsu Anda. Menang melawan setan. Apa benar itu? Ini agaknya karena kita keliru atau orang-orang itu keliru memahami arti faizin dengan menang. Padahal perjuangan melawan nafsu, perjuangan melawan setan, pertempuran itu berlanjut. Tidak ada hentinya kecuali setelah kita mati. Bisa jadi Anda menduga diri Anda menang, padahal sebenarnya Anda sudah kalah. Setan itu paling pandai. Istilah Al-Quran memperindah yang buruk. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan memperindah buat mereka. Oh, ini sudah menang kita ini. Manusia menghadapi setan itu bertingkat-tingkat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih diganggu setan. Nah, itu kan di ayat imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Satu saat ketika setan datang menusuk kepadamu, minta perlindungan Allah. Jadi kita belum menang nih, kita masih berjuang terus. Kenapa? Hari kemenangan. Kita belum menang. Jangan pernah menduga Idul Fitri itu hari kemenangan.
Karena kalau Anda mengatakan bahwa Idul Fitri hari kemenangan, kemenangan itu menjadikan Anda berleha-leha. Menjadikan Anda merasa bangga. Dia bukan hari kemenangan. Nah, kita kembali ke masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin kembali melihat apa artinya minal a'idin wal faizin. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan kemenangan. Semoga Allah menerima apa? Menerima doa kita, menerima ibadah kita. Jadi doa. Jadi Rasulullah mengajarkan kita doa. Semoga Allah menerima. Jangan pernah yakin bahwa amalan Anda sudah diterima oleh Allah. Kalau kita tidak yakin seperti itu, kita jangan yakin bahwa menang. Jadi kita diajar berdoa, semoga Allah. Jangan yakin bahwa amalan Anda sudah diterima. Kenapa? Lianna syaitan yajri fil insan majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Anda tidak rasakan. Riya itu, pamrih itu, kanamlas sauda. Tamshi fis sakhra al-lamsa fil lailatiz zalma. Riya. Riya itu seperti semut hitam, Anda tidak bisa lihat, di kelamnya malam dan berjalan di atas batu yang licin. Anda tidak rasakan. Bagaimana Anda berkata Anda sudah menang? Ketakwaan itu adalah keprihatinan plus harapan. Jadi nuhsinuz zon billah itu betul. Tetapi la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan memuji diri kamu. Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Kita kembali sekarang melihat. Ada ucapan yang lain minal a'idin wal faizin. Ini juga doa. Saya ingin berkata begini. Ajaran Islam itu adalah kebersamaan. Walaupun Anda salat sendirian, kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bil jama' walau kunta tusalli munfaridan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia tidak berkata taqabbalallahu minni wa minka. Taqabbalallahu minna, dari kita semua dan dari kami dan dari Anda. Begitu juga minal aidin wal faizin. Kita terjemahkan dulu. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dan semoga kita termasuk orang-orang al-faizin. Orang-orang yang menang atau tidak? Tunggu dulu. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ada sekitar, saya kira sekitar 20, tidak sampai 30 kali. Kata-kata fauz itu terulang. Semuanya, kecuali satu, semuanya berarti pengampunan dosa dan masuk ke sorga. Coba lihat. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fauz itu pengampunan dosa dan masuk ke sorga. Jadi ketika kita berkata minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk kelompok orang yang diampuni Allah
dan masuk ke surga. Bukan hari kemenangan. Tapi sudah ini terlalu banyak itu dalam masyarakat kita yang sudah salah kaprah sejak semula. Sehingga kalau kita tegur, dia ini tidak benar, ini salah, ini apa. Padahal tidak seperti itu, terlalu banyak itu. Hanya sekali dalam Al-Quran ada kata fauz yang berbentuk saya afuz. Itu dia katakan fa'afuza fauzan azima. Itu diucapkan oleh orang munafik. Dia tidak terlibat dalam perang. Tiba-tiba kaum muslimin menang, membawa harta rampasan yang banyak. Terus dia katakan, aduh seandainya saya ikut orang-orang mukmin berperang, niscaya saya akan memperoleh fauz yang besar. Jadi yang merasa sendiri, orang mukmin tidak merasa menang sendiri. Orang mukmin tidak mau masuk surga sendiri. Saya selalu berkata begini, surga itu terlalu luas. Itu satu menyangkut yang kita ingin luruskan. Jangan merasa selesai. Itu sebabnya ada ulama-ulama kalau ditanya begini, hal anta mukmin? Dia jawab apa? Ada yang tidak jawab, ada yang jawab mukmin insya Allah. Tapi kalau ditanya hal anta muslim? Nah, ana muslim. Saya muslim. Kenapa? Saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pernah berkata kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bukan muslim, dia muslim. Tapi mukmin tidak. Itu nanti ada ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Oke, ini satu yang saya ingin luruskan. Yang terakhir, saya kira ada yang mengikuti kemarin atau kemarin dulu di koran Kompas. Idul Fitri itu hari raya makan, iya. Saya tidak berkata itu salah. Memang fitr itu artinya asalnya membuka dan menampakkan, itu arti fatar. Membelah sehingga nampak. Idza sama'un fatarat, terbuka, membuka. Itu sebabnya barangkali ya, kita kalau puasa mau makan kita katakan buka puasa. Ya, itu sebabnya kita katakan iftar. Buka puasa kan? Wajar. Itu salah satu makna fitr. Itu sebabnya juga Idul Fitri dikaitkan dengan zakatul fitr. Itu makanan kan? Jadi ada kaitannya memang dengan makan. Tapi kesan saya, kalau kita kaitkan dengan makan ini rasanya terlalu sepele ini hari raya makan. Saya lebih ingin memahami fitr itu dalam kaitannya dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang yang berpuasa diterima puasanya itu hapus dosanya sebagaimana dia ketika dilahirkan pertama kali, ya kan? Nah, fitrah itu ada 3. Fitrah itu suci. Suci itu ada 3 unsurnya. Baik, benar, dan indah. Baik, al-khair. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Itu suci. Yang kedua, indah. Mengekspresikan yang indah menghasilkan seni. Yang ketiga, benar. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Jadi yang suci selalu baik, selalu benar, selalu indah. Kita beridul fitri, berusaha menjadi baik, hubungan kita menjadi baik, berusaha untuk benar, semua apa yang kita lakukan itu dilakukan dan dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, dan semuanya indah,
Sehingga yang beridul fitri itu ilmuwan, budiman, dan seniman. Kan indah. Ini jauh lebih indah daripada saya berkata hari raya makan. Saya kira itu. Makna Idul Fitri. Kalau kita berkata makna, maka itu bisa diuraikan dari segi makna harfiah. Tetapi yang lebih penting adalah makna substansinya. Kita beridul fitri. Kalau dari segi makna harfiahnya, itu kata majmu'. Terdiri dari kata id dan fitr. Id dalam bahasa Arab, kalau dari segi makna harfiahnya, itu berarti kembali. Bisa juga berarti kebiasaan. Dari sini ada kata adat. Adat itu id, kebiasaan. Dia adalah dari segi substansinya, kalau id berdiri sendiri, dia adalah hari di mana orang banyak berkumpul karena pada hari itu ada nilai-nilai yang disepakati sebagai sesuatu yang amat penting. Karena itu, Id juga dinamai hari raya. Hari banyak orang, hari raya. Itu dari segi makna harfiah itu. Kalau fitri itu dari segi bahasa pada mulanya berarti sesuatu yang dibuka. Sesuatu yang dibelah untuk dinampakkan. Karena itu dari akar kata yang sama, misalnya orang memerah susu, itu juga dinamai dengan akar kata ini. Susunya ada, diperah supaya kelihatan keluar. Itu juga dari sini juga kata membuka. Idul Fitri dari kata fitrah juga lahir kata iftar, berbuka puasa. Dari kata fitri juga lahir kata futur. Futur itu makan pagi. Nah, ada yang berkata dari segi bahasa nih, Idul Fitri itu adalah hari kita berbuka setelah selama ini kita berpuasa. Jadi hari makan dan minum. Memang haram orang puasa pada hari ini. Haram. Dan kita masuk pada substansi. Kalau kita melihat dari Al-Quran atau hadis, kita akan menemukan umat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu ada dikatakan hal yastati'u rabbuka ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Berkenankah Tuhanmu wahai Nabi Isa menurunkan kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya buat kami. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kalau kita tinjau dari segi ini hari raya makan. Kenapa? Karena selama ini kita tidak boleh makan, sekarang kita boleh makan. Itu satu. Itu juga sebabnya, bagi yang menganut faham ini, itu juga sebabnya pada hari ini, semua orang harus makan. Bukan saja yang punya makanan, yang punya kelebihan makanan sehari semalam harus memberikan kepada orang lain makanan. Itulah yang artinya zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu kan begitu. Jadi ini hari raya makan ya.
Wajar tuh ibu-ibu kalau lebaran sibuk bikin makanan. Hah? Ada makanan-makanan tertentu. Kalau makna ini kita fahami, kita harus masuk lebih dalam lagi menyangkut makan ini. Yang pertama, kalau memang diwajibkan bagi setiap muslim yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib baginya atau bagi yang menanggungnya mengeluarkan zakat fitrah, itu berarti agama ini memberikan perhatian yang besar kepada pangan dan kepedulian sosial. Anda tidak berlebaran kalau tidak. Anda tidak beridul fitri kalau tidak memberikan perhatian kepada orang-orang lemah. Yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin garis bawahi. Melalui makanan, setan menjerumuskan Adam dan bisa menjerumuskan kita. Benar gak itu? Hati-hati dong, ingat dong. Pada Idul Fitri ini ada yang harus kita ingat. Waktu kita mengaitkan dengan makanan Idul Fitri ini, ingat bahwa setan menggoda Adam sehingga Adam mencicipi buah terlarang. Hati-hati dari setan. Yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan makanan, ingatlah biasanya kita di lebaran ini bebas ya. Bahkan itu ada yang berkata lebaran ini terambil dari kata lebar. Bebas kemana-mana, bebas makan. Itu ada yang berkata begitu katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ingin berkata lebaran, kalau memang mau dikatakan dari kata lebar, saya lebih ingin memahaminya dalam arti kata hati kita lebar, hati kita lapang. Ya kan? Ya memang wajar juga itu, lapang hati. Ada orang marah sama kita, kita maafkan. Ada lapang hati. Nah, yang saya ingin katakan dalam konteks makanan, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri dari segi makna ini, itu berarti hati-hati dalam konteks makanan. Pilih-pilihlah makanan yang baik untuk kesehatan dan yang berdampak baik untuk itu. Kalau kita berartikan Idul Fitri, hari raya kembali kita makan. Sekarang ada makna lain. Boleh jadi cukup populer, tapi saya akan kemukakan. Fitri, dari kata fatara juga, itu berarti tadi membelah sehingga nampak. Bisa juga berarti asal kejadian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah fatiris samawati wal ardh, fitri fatir, yang menciptakan pertama kali tanpa ada contoh langit dan bumi. Jadi fatir itu, fitr itu bisa dikatakan asal kejadian. Dulu pernah ada dua orang bertengkar di depan sumur masa Nabi atau sudah Nabi. Sahabat Nabi mendengar mereka bertengkar. Ini sumur saya punya. Yang lain berkata, enggak, ini sumur saya punya. Terus yang satu berkata, ana fatartu. Ana fatartu. Dia nggak tahu apa artinya yang mendengar, sahabat yang mendengar. Lama-lama dia berpikir, oh maksudnya saya yang membuat pertama kali. Jadi Idul Fitri kita kembali ke asal kejadian. Ini bisa dikuatkan oleh banyak hal juga. Yang pertama, bulan puasa itu bulan ke-9. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kapan manusia lahir? Setelah berapa bulan? Di bulan ke-10, Syawal bulan ke-10. Jadi ini kita kembali sebagaimana semula. Oke. Sisi lain, mari kita lihat. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah, dia kembali tanpa dosa sebagaimana kejadiannya waktu pertama lahir. Kita ini lahir tanpa membawa dosa. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Jadi asal kejadian. Kita kembali kepada asal kejadian kita. Nah,
asal kejadian kita itu, kalau kita ambil ini tadi, suci. Apa arti suci? Suci itu ada 3 unsurnya. Yang pertama, benar. Yang kedua, baik. Yang ketiga, indah. Kalau cuma indah tidak baik, tidak ada gunanya. Kita di hari Lebaran ini dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah. Tapi itu hanya salah satu aspek dari Idul Fitri. Apa artinya hatinya indah? Apanya pakaiannya indah, hatinya busuk? Indah, benar, baik. Mencari yang indah menghasilkan seni. Memperagakan yang baik menghasilkan akhlak. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Jadi orang yang beridul fitri itu mestinya menjadi seniman, budiman, dan ilmuwan. Karena itu suci. Kita di Idul Fitri ini disuruh memakai pakaian yang indah. Disuruh bergembira. Nabi pada salah satu hari raya itu mengundang atau datang ke rumah beliau 2 orang penyanyi. Menyanyi. Waktu Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah beliau, depan Aisyah, ini apa ada nyanyian di rumah Nabi ini? Kata Nabi, biarkan, ini hari gembira, menyanyilah. Orang menyanyi itu hatinya lapang, hatinya gembira. Dan ini memang harus disambut dengan kegembiraan. Nah, kita kembali, kalau kita berkata Idul Fitri adalah hari raya yang suci, kita temu lagi di dalam Al-Quran kata-kata fitrah itu. Ada ayat yang menyatakan di surat Rum, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah seluruh totalitasmu. Wajah itu bukan ini saja. Saya pernah berkata dalam salah satu episode di bulan Ramadan, kalau Anda menutup semua badan orang dari lehernya sampai kakinya, tapi mukanya terbuka, Anda kenal dia atau tidak? Kenal. Kalau tutup mukanya, terbuka seluruh badannya, bisa kenal atau tidak? Tidak bisa. Jadi wajah dalam bahasa agama seluruh totalitas. Hadapkanlah seluruh totalitas kamu kepada agama yang benar. Kepada Allah. Itulah agama yang benar. Kalau cuma sujud aja belum agama yang benar. Hati Anda harus menghadapkan pada Allah. Kegiatan Anda. Nah, Idul Fitri kita kembali menganut agama yang benar. Menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu. Itu makna Idul Fitri. Kita bisa berusaha. Berusaha itu carilah teman yang baik. Bacalah bacaan yang baik. Hiduplah dalam lingkungan yang baik. Itu akan terpelihara terus. Karena teman yang baik akan mengingatkan kita. Bacaan yang buruk akan mengantar kita kepada ini. Jadi itu yang kita harus pelihara. Itu sebabnya nanti kita lihat pesan Tuhan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa maknanya itu? Ada orang pernah berkata begini, ya saya kan belum mau mati. Dijawab tidak, bukan itu maksudnya. Jangan tinggalkan sedetik pun dari hidup Anda jauh dari Islam. Jangan tinggalkan sedetik pun dari kehidupan Anda jauh dari memahami bahwa saya harus kembali kepada kesucian saya, kepada fitrah saya. Ingat terus, cari terus, berteman terus dengan orang-orang yang baik. Kalau saya tidak salah, Khairul Anwar pernah bertanya, bisakah berkering dari kuyup basah yang ini? Saya berkata bisa, jangan ke laut. Kebahasaan dan apa aspeknya yang ini, makna. Sekarang ada kita mau kembali ke Al-Quran.
Al-Quran menggarisbawahi dua hal yang berkaitan dengan selesainya puasa. Itu di ayat itu menyatakan walitukmilul iddata, agar supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa. Menyempurnakan bilangan puasa itu 29 atau 30, ya kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kamu, nah ini supaya kalau sudah genap puasa, sudah lebaran nih, apa? Supaya kamu mengagungkan Tuhanmu atas petunjuk-petunjuknya yang diberikannya kepada kamu. Dan yang kedua, wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kita ini ada petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Pelajari petunjuk itu. Agungkan petunjuk itu. Laksanakan agamanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur banyak artinya. Syukur bisa berarti, syukur itu arti dasarnya. Syukur menampakkan. Nabi bersabda begini soal menampakkan ini syukur. Tuhan senang melihat dampak nikmatnya itu diperlihatkan, dinampakkan oleh yang menerima nikmat. Anda kaya, bisa beli baju yang bagus, tampakkan itu. Itu namanya syukur. Anda punya uang, ada orang minta, tampakkan bahwa Anda punya uang, beri dia. Jangan berkata, "Aduh, maaf nih, nggak punya duit." Itu kikir. Syukur yang kedua, itu kita sebagai bangsa, kita sebagai ini dalam suasana proklamasi kan ini kita lebarannya. Sebagai bangsa, di perut bumi ada nikmat Tuhan atau tidak? Ada. Nampakkan, olah dia supaya nampak. Itu artinya syukur. Itu sebabnya bulan Syawal. Kata Syawal itu artinya meningkat. Harus meningkat Anda punya kesehatan, harus meningkat Anda punya pengabdian. Syukur juga artinya menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Terima dari suami sedikit, ini terlalu sedikit, enggak, anggap banyak. Sebaliknya begitu juga. Terima dari istri sedikit, anggap banyak. Dan memberi yang banyak, masih menganggap sedikit. Nah, itu namanya syukur. Syukur juga artinya apa? Memfungsikan sesuatu sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Saya mau beri contoh. Saya sering beri contoh ini. Ini kursi, fungsinya untuk diduduki. Ya kan? Buat tidur ini. Buat makan ini. Tidak. Anda tidak bersyukur kalau Anda tidak menggunakan kursi ini untuk duduk. Anda zalim kalau menggunakan kursi ini untuk meletakkan kaki di sini. Syukur. Tujuan dari Idul Fitri setelah ini menjadikan semua kegiatan Anda itu berfungsi sesuai dengan fungsi yang diharapkan Tuhan darinya.